Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Neliti, semua yang berbahagia dimanapun berada. Hari ini saya akan coba sharing tentang bagaimana menentukan suatu jurnal internasional itu apakah dia predator ataukah tidak, gitu ya. Jadi sebelumnya kita kenali dulu ya, sebenarnya jurnal predator itu apa sih? Jadi jurnal predator itu adalah jurnal yang sebenarnya itu tidak terindeks Scopus ya, tapi dia itu mengaku terindeks Scopus. Begitu Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati begitu ya. Biasanya jurnal-jurnal yang seperti ini dia itu prosesnya sangat cepat sekali, sangat cepat ya, dan biasanya ada penarikan biaya, terus kemudian dia tidak ada proses review. Jadi kita ketahui ya, dalam suatu penerbitan, proses penerbitan jurnal itu salah satu langkahnya adalah ada proses review dari pihak jurnalnya. Tetapi ketika tidak ada proses review, tiba-tiba penulis submit, kemudian selang beberapa waktu ada email lagi yang menghubungi penulis dan menyatakan bahwasanya jurnalnya sudah diterima atau artikelnya sudah diterima, maka kemungkinan jurnal tersebut atau jurnal yang kita tuju itu merupakan jurnal predator. Begitu. Nanti setelah diterima tanpa ada proses review tadi ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua langsung diminta uang APC, jadi uang pembayaran untuk jurnalnya itu. Nah, itu udah bisa dipastikan jurnal itu adalah jurnal predator. Nah, untuk menghindari semua itu Bapak Ibu, kita ada yang namanya Bealis ya, Bealis Jurnal. Jadi Bealis itu adalah suatu website ya, di mana di situ memaparkan atau mendaftar atau mengelis jurnal-jurnal yang itu termasuk jurnal predator. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengetikkan saja di situ nama jurnalnya dan juga nama publishernya. Jadi kalau di list itu tidak ada nama jurnalnya, berarti jurnal tersebut aman atau bisa dikatakan bukan predator. Kemudian publishernya juga bukan predator gitu. Tapi ketika kita masukkan namanya, nama jurnal dan predatornya di situ ternyata ada namanya, berarti dia masuk jurnal yang bisa dicurigai merupakan jurnal predator begitu. Oke, kita langsung praktik saja ya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan kunjungi halaman yang ada di bawah ini, sudah saya tuliskan ya alamatnya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah ada di websitenya Bealis ya. Nah, di Bealis sendiri itu dia sudah ditunjukkan ya sebenarnya di sini. Mana sih ini? Aduh, bentar ya. Not responding. Bentar, sabar, menunggu. Seperti menunggu jodoh yang juga harus sabar ya Bapak Ibu ya. Oke, udah bisa sekarang. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita DBList itu sudah menyediakan daftar nama-nama jurnal. Ya, ini sebanyak ini yang potensial menjadi predator gitu ya. Nah, di sini Bealis mengelompokkan ada predator yang publisher ya. Jadi yang publishernya itu yang predator atau jurnalnya saja yang predator. Kan biasanya ada jurnal itu diterbitkan oleh penerbit tertentu ya. Gitu. Nah, biasanya penerbit itu punya beberapa jurnal gitu ya. Ada juga yang hanya satu jurnal begitu. Nah, kalau kita ingin mengetahui penerbitnya yang predator atau enggak, itu kita klik di sini di publisher ya. Kemudian kalau kita ingin mengetahui jurnalnya saja yang predator atau tidak, kita klik di sini. Oke. Nah, saya di sini sudah punya list Bapak Ibu. Saya sudah punya list beberapa jurnal yang akan saya cek. Nanti kita akan cek bersama-sama ya. Kita awali dari yang pertama ini. Kita copy.
Kita copy nama jurnalnya ya, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita enter. Nah, di sini ditunjukkan Bapak Ibu, oh ternyata jurnal ini masuk potensi jurnal yang predator gitu ya. Jadi kalau ada listnya di sini berarti dia termasuk predator. Kalau tidak ada listnya, misalnya yang seperti ini ya, International Journal of Disaster Risk Reduction, ini jurnalnya milik Elsevier sehingga seharusnya tidak predator. Kita coba cek ya. Oke. Nah, setelah kita enter kok tidak muncul dia di sini, berarti dia bukan predator gitu ya. Coba kita cek lagi yang lain, misalnya ini. Nah, wah namanya keren ya, European International Journal. Tapi ternyata, nah dia ada di sini Bapak Ibu, berarti dia adalah jurnal yang berpotensi predator, sehingga kita jangan sampai mengirim ke jurnal tersebut gitu ya. Jadi jangan tergiur namanya ya Bapak Ibu ya. Ini namanya keren sekali, tapi ternyata ini adalah, nah ini juga ya. Kita masukkan di sini, kita enter. Ternyata atau ditunggu sebentar ya, atau ditunggu sebentar, kalau dia predator biasanya akan keluar di sini. Nah, ternyata dia juga predator Bapak Ibu. Padahal ini namanya keren sekali ya. Oke. Selanjutnya misalkan ini saya ambil contoh, ini yang bukan predator, harusnya dia nggak masuk ke predator, tapi kita coba cek saja. Disaster Prevention and Management ini dari Emerald. Nah, dia nggak masuk predator. Sudah saya enter berkali-kali ya, nggak masuk predator. Oke, satu lagi mungkin ya untuk jurnalnya Sustainability. Ini juga seharusnya bukan. Oh, ya ada jurnal namanya Sustainability, tapi ada jurnal yang namanya International Journal of Development and Sustainability. Nah, ini predator, tapi kalau jurnalnya namanya Sustainability saja dia enggak gitu ya. Oke, itu untuk yang jurnalnya saja Bapak Ibu di sini ya. Kemudian kita juga bisa mengecek publishernya, apakah publishernya itu predator atau enggak. Misalkan kita kenal yang penerbit terkenal ya, Taylor and Francis. Itu sudah pasti dia tidak predator ya. Kita klik. Nah, di sini tidak kita temukan dia predator. Oke, jadi dia bukan predator Bapak Ibu. Kemudian Elsevier sudah sangat terkenal ya, bukan ya? Bukan ya, nggak muncul di sini. Tapi kalau kita coba masukkan ini, wah, German Science and Technology Press ya, misalnya ya. Kita kopas di sini. Nah, ternyata masuk Bapak Ibu. Jadi namanya keren ya, tapi ternyata dia predator. Jadi Bapak Ibu harus lebih hati-hati lagi saat mengirimkan ke publisher maupun ke jurnal ya. Jadi harus memilah dan memilih lagi mana jurnal dan publisher yang dia tidak predator. Karena biasanya kalau jurnalnya itu yang predator atau publishernya predator, kita biasanya jadi gagal dapat funding atau pembiayaan gitu, baik dari kampus maupun dari pihak-pihak yang lain. Jadi harus lebih berhati-hati lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa dikunjungi playlist di sini nanti untuk mengecek apakah jurnal tersebut predator atau tidak. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.